semuanya, perkenalkan nama saya Rachel dari kelas RPL 10 Permata Harapan. Nah, di video ini saya akan membuat video tentang remedial kuis 3. Nah, pertama-tama kita buka MySQL di aplikasi SAM. Nah, jika sudah running berarti sudah bisa ya. Kemudian kita buka Navigate-nya. Nah, udah buka Navigate, kita klik New Query. Nah, sebelum itu kita klik dulu ya, buka dulu koneksinya agar query-nya bisa jalan. Oke, cara buat database itu kita create database. Kita mau namanya kuis 3. Oke, kemudian kita run. Nah, jika di sini message-nya oke, berarti tidak ada error. Nah, selanjutnya kita mau show database. Nah, bisa cara show database-nya itu kita show databases tambah S ya, karena jika tidak tambah S itu yang muncul itu tidak akan muncul, karena jika ada S berarti banyak. Oke, ini semua database yang ada di sini ya, sama ya. Oke, kemudian kita memakai database kuis 3. Nah, oke. Setelah itu kita mau buat, misalnya kita mau buat perpustakaan. Nah, di sini kita buat tabel buku dulu. Red table buku. Nah, di isinya itu ada ID buku. Kita buat integer karena berupa angka. Kemudian primary key, ya isinya itu, datanya itu saat kita isi gak boleh kosong. Nah, kemudian auto increment ini dia terisi secara otomatis. Nah, kemudian kita buat judul buku ini kita buat kita buat varchar ya, karena berupa huruf. Kita buat varchar 255. Kemudian ini ada typo dikit ya, ini varchar. Nah, varchar 255. Kemudian kita buat penerbit juga varchar 255. Kemudian kita buat ID kategori itu berupa angka, jadi kita buat integer. Kemudian pengarang itu berupa varchar 255. Nah, yang terakhir kita sampai pengarang aja.
Nah, kemudian kita create. Nah, udah create, kita coba describe buku untuk melihat apakah udah muncul. Nah, di sini udah muncul ya. Kita lanjut. Misalnya kita mau menampilkan tabel. Nah, cara menampilkan tabel itu kita show tables. Nah, di sini show table-nya kita baru membuat satu tabel, yaitu tabel buku. Oke, kita lanjut. Kita mau buat tabel lagi. Kita create table. Nah, di dalam perpustakaan itu ada buku pengembalian dan buku peminjaman. Kita mau membuat dua tabel itu. Yang pertama peminjaman. Oke, kita isi aja ID peminjaman, kemudian pilih berupa integer, primary key juga, kemudian atau increment. Nah, terus kita buat aja ID buku integer 11, kemudian ID peminjaman integer 11, kemudian tanggal pinjam. Nah, kalau misalnya tanggal kita pakai date aja. Nah, kemudian kita terakhir buat jumlah. Jumlah itu kita buat int ya, int 11. Nah, kemudian kita run duplicate column name. Oh, di sini ada dua ID peminjaman ya. Jadi ini maksudnya ID peminjam. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini message-nya oke ya. Oke, kita copy aja. Nah, ini kembali. Kita buat aja kembali lagi. Kembali. Ini ID buku, ID peminjam, tanggal peminjam, jumlah. Oke, buat aja. Nah, kita coba show tables lagi ya. Show tables. Nah, di sini sekarang kita punya 3 tabel karena kita baru buat dua tabel baru, yaitu peminjam sama kembali. Peminjaman sama kembali. Oke, selanjutnya misalnya kita mau buat trigger nih. Kita klik aja kanan di koneksinya, kemudian refresh. Kalau belum muncul, nah di sini database quiz 3-nya, kita buka aja tabelnya. Ini tabel buku yang baru kita buat, tabel kembali, pengembalian,
sama tabel peminjam. Nah, di sini kan ada jumlah, sini juga ada jumlah. Nah, berarti di buku ini juga harus ada jumlah. Nah, cara menambahnya itu kita pakai alter table alter table. Kita mau di tabel apa, berarti kita maunya tadi di tabel buku, terus add, kita mau tambah. Nah, kita mau tambah jumlah itu berupa integer, jadi kita buat aja integer 11. Kemudian kita run. Nah, kita coba nengok ya, di refresh dulu. Nah, di sini jumlahnya udah ada ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau buat trigger. Jadi saat kita masukin jumlahnya ini, yang di sini juga masuk. Oke. Mungkin sebelum itu kita buat dulu isi tabel buku dulu ya. Nah, kita cara di sini itu kita pakai insert into. Kita pakai insert into buku. Nah, kita insert aja, misalnya kita mau insert judul buku. Kemudian kita mau insert lagi kategori, sama kita insertnya jumlah. Oke, kita enter dulu, kemudian list values. Nah, ini misalnya yang pertama ini judul buku, karena judul buku ini berupa varchar. Kita nengok dulu, ini varchar berbentuk huruf, jadi kita pakai tanda petik 1. Oke, misalnya judul bukunya ini saham. Nah, kita koma, ini judul buku saham, koma ini maksudnya langsung ke ID kategori 1, kemudian jumlahnya 20. Nah, jadi kalau misalnya dia berbentuk integer atau angka, kita gak usah pakai tanda petik, kita blok kemudian run. Nah, kita nengok dulu service price. Kita pakai select bintang. Ini bintang maksudnya semua from buku. Nah, di sini udah masuk ya. 1. Ini ID buku, tadi kita buat auto increment. Ini kemudian primary key. Jadi dia keisi secara otomatis. Nah, ini judul bukunya kita buat tadi saham, ID kategori 1, jumlahnya 20. Oke. Nah, kemudian kita coba buat trigger dulu ya. Kita mau buat trigger yang pengembalian dulu. Kita klik kanan, design table. Nah, di sini ada trigger. Kita buat aja pengembalian. Jadi ini after insert. Nah, after insert ini maksudnya, jadi
ini insertnya ini setelah yang query ini. Oke, kita buat aja query-nya update table MK. Kita mau update tabel yang bagian buku ya. Jadi kita update buku set. Nah, tadi di buku ini jumlah, kita mau buat yang bagian jumlah. Jadi kita buat aja set jumlah sama dengan jumlah di pengembalian berarti kembali, jadi ditambah new jumlah. Nah, maksudnya jumlah ini jumlah sama dengan, jadi jumlah ini adalah jumlah yang di buku ini ditambah dengan new jumlah. New jumlah ini maksudnya jumlah yang ada di tempat pengembalian ini. Oke, lanjut aja where, di mana. Nah, di mana ID buku ini sama dengan yang kita input, ID buku yang kita input. Oke, ID buku sama dengan new ID buku. Oke, kita coba save. Nah, kemudian kita buat yang kita pinjaman. Di kanan desain table picture. Nah, ini pinjam. Membuat upload juga. Nah, ini query-nya sama kayak tadi, update buku, karena yang mau diupdate itu buku. Update buku set jumlah sama dengan jumlah dikurang. Ini dikurang karena saat dipinjam pasti buku yang ada di perpustakaan kita berkurang. Nah, jadi new jumlah. Oke, kita buat juga where, di mana ID buku sama dengan new ID buku. Dasar. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita insert dulu, insert into coba yang bagian pengembalian dulu. Insert input kembali, karena nama tabelnya kembali, kita mau insert into kembali ID buku koma ID peminjaman, kemudian ID kemudian jumlah. Nah, replace saja values-nya itu ID bukunya ini. Tadi di buku kita buat, sebentar kita refresh dulu. Nah, di sini ID bukunya itu 1 ya, karena kita cuma insert 1. Ya.
karena kita cuma insert satu, jadi kita buat aja satu. ID bukunya satu, ID peminjam totalnya 2. Nah, kemudian kita mau, dan buku yang dikembalikan itu misalnya ada 5. Oke, kita coba unknown kolom ID peminjaman. Oh ya, ini ID peminjam ya. Oke, kita coba lagi. Nah, kita coba nengok ya, di kembali. Ini kembali. Nah, di sini ID bukunya tadi 1, ID peminjamannya ini, kemudian jumlahnya 5. Ini tanggal peminjamnya kita bisa buat sendiri ya, misalnya hari ini. Nah, kemudian di buku ini juga masuk nih, jumlahnya tadi yang 0, jadi 20. ID kategorinya 1 tadi kita buat, kemudian saham. Oke, nah misalnya ada yang pinjam nih, kita buka ini. Nah, insert itu peminjaman, kemudian ID buku, ID pinjam. Kita coba cek lagi, ID peminjam. Sebentar, ini kok bisa ID peminjam? Kembali. Oh iya, oh ini udah betul ya, jadi ini juga ID peminjam. Nah, misalnya ID peminjam orangnya berbeda ya, jadi orangnya ID peminjam orangnya 27745. Ini dia pinjam sebentar, ini jumlah bukunya ini. Nah, ternyata kita belum refresh ya. Oke, jadi jumlah bukunya ini, jadi jumlah bukunya ini bertambah 5 jadi 25. Oke, gitu ya. Nah, misalnya kita orangnya ini pinjam 20 buku. Kita coba insert ini di peminjaman. Nah, kita coba refresh, di sini udah muncul. Kita coba refresh nih. Nah, ini jumlah sahamnya ini sisa 5 ya. Itu ya teman-teman. Nah, sekian dari video saya tentang trigger ini. Terima kasih.